Baik, perlu kami sampaikan ke media dan semua bahwa pada hari ini telah dibacakan putusan perkara yang diajukan secara gugat oleh Iris Bella dan Amar Zoni secara elektronik. Jadi majelis hakim telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan putusan dan diunggah melalui sistem informasi pengadilan ya. Dan itu dihadiri oleh para pihak tapi secara elektronik berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Oke. Jadi dua-duanya hadir secara elektronik. Jadi yang diajukan oleh penggugat Iris Bella itu adalah dia mengajukan gugatan berkaitan masalah rumah tangganya yang tidak harmonis sehingga dia ingin minta dijatuhkan talak satu bain sugro terhadap tergugat terhadap dirinya. Yang kedua, gugatannya berkaitan dengan hak asuh anak dua orang anak. Minta agar Iris Bella itu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut. Kemudian selain itu juga minta nafkah anak ya yang diasuh oleh penggugat dengan nominal 10 juta per bulan untuk biaya kehidupan dan basic need-nya seperti itu. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan, majelis hakim telah berusaha dan telah dijatuhkan putusannya. Dikabulkan gugatan dari penggugat Iris Bella, kemudian dijatuhkan talak satu bain sugro tergugat ya, Amar Zoni terhadap penggugat ya Iris Bella. Kemudian dikabulkan juga berkaitan dengan hak asuh anak dua orang anak ditetapkan secara hukum oleh Iris Bella selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut. Namun demikian, dalam amar putusan pemeliharaan anak ini majelis hakim menambahkan dengan memberikan akses. Jadi Iris Bella diperintahkan untuk memberikan akses kepada Amar Zoni yang tidak memegang hak asuh anak ini untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selayaknya sebagai ayah kandungnya terhadap kedua orang anaknya tersebut. Dan Iris Bella juga tidak boleh menghalang-halangi bila mana ayahnya Amar Zoni ingin ketemu dengan anaknya. Kemudian selain itu pula gugatan berkaitan nafkah anak dikabulkan gugatannya. Jadi menghukum kepada tergugat Amar Zoni untuk memberikan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah. Jadi dua orang anak itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan basicnya. Kemudian karena nafkah anak ini sifatnya ada relatif berkembang dan terus-menerus mengalami inflasi dalam kebutuhan ya, tentu saja majelis hakim mempertimbangkan dengan ada kenaikan 10% untuk setiap tahunnya. Jadi tahun berikutnya ketika 10 juta ditambah 10%, itulah kewajiban. 2025 tambah 10%, 2024 tambah 10% gitu. Ini berkaitan dengan memberikan kebutuhan yang selalu meningkat sehingga hukum itu dapat menjangkau kelayakan hidup bagi anaknya. Dan itu adalah kewajiban dari ayahnya terhadap anak-anaknya. Ya, berdasarkan gugatannya dia mengajukan 10 juta rupiah untuk dua orang anak dan telah dikabulkan oleh majelis hakim. Baik, jadi persidangan ini telah dibacakan ya dengan mengunggah secara elektronik. Kemudian dua-duanya dianggap hadir. Nah, secara elektronik juga. Jadi tinggal menunggu 14 hari setelah hari ini dibacakan. Jadi hari ke-14-nya bila ada para pihak yang keberatan, penggugat dan tergugat atas putusan ini, dia bisa mengajukan upaya banding. Ya. Hari ke-15-nya besok setelah putusan ini baru dia bila mana kan tadi ditanya berkaitan Amar Zoni ada di tahanan. Nah, ini kan ada kuasa hukumnya yang telah diperiksa, dia bisa mengajukan upaya hukum, contohnya banding, gitu, atas putusan ini. Nah, tapi jangan melebihi dari tenggang waktu ya yang telah ditetapkan secara undang-undang, 14 hari setelah dijatuhkannya putusan. Jadi ada kesempatan pihak tergugat, contohnya mengajukan upaya hukum. Nah, itu kan ada kuasa hukumnya, nanti bisa dilakukan. Baik, majelis, jadi pengadilan ini
memeriksa dan mengadili sesuai dengan apa yang digugat, apa yang dituntut. Jadi majelis hakim telah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Berkaitan nafkah iddah dan mut'ah itu tidak dibicarakan. Oleh karena itu cukuplah dengan putusan apa yang diminta dikabulkan. Karena dalam pemeriksaan perkara hakim telah mempertimbangkan matang-matang tentang apa kaitan dengan kehidupan rumah tangga dan sebagainya, sehingga dijatuhkan sesuai dengan apa yang dituntut. Ya baru tadi diupload, jadi diunggahnya. Jadi pembacaan putusan itu secara elektronik dengan cara diunggah. Ya diunggah tadi sekitar jam 2-an lah unggah. Jadi dia secara sistem dia akan masuk ke diunggah oleh majelis hakim setelah musyawarah ke sistem informasi pengadilan SIPP. Kemudian secara otomatis dia akan terkoneksi dengan sistem informasi pengadilan. Dulu pihaknya itu mendaftarnya secara e-code gitu ya. Jadi sudah masuk secara sistem dan tinggal divalidasi oleh panitra. Ya, nanti ada dokumen putusan secara elektronik, nanti akan ditandatangani oleh panitra secara elektronik, dan saat itu dia bisa membuka putusan itu.